Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Di video kali ini aku pengen kasih tahu ke teman-teman gimana caranya pengklaiman BPJS Ketenagakerjaan secara online. Nah, dalam situasi seperti ini, dalam keadaan seperti ini ya, di tengah pandemi seperti ini, kita juga bakalan susah untuk pergi ke BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pengklaiman. Nah, teman-teman di sini bisa lakukan secara online. Ya, ini caranya lebih mudah daripada kita harus pergi ke BPJS Ketenagakerjaan. Di video kali ini aku bakal kasih tahu apa-apa aja yang perlu teman-teman siapin dan bagaimana langkah-langkahnya dalam pendaftaran online pengklaiman BPJS Ketenagakerjaan ini. Oke, teman-teman bisa download aplikasinya di Play Store di BPJS TKU atau teman-teman bisa lihat di web di bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, oke, kalau gitu tanpa banyak basa-basi, aku mau langsung mulai video ini aja. Tapi perlu teman-teman ketahui, aku bakalan bikin 2 part di video ini. Part pertama di mana aku bakalan ngasih tahu step-stepnya, langkah-langkahnya dalam pengantrian online. Dan yang kedua, aku bakalan kasih tahu sesi wawancara dengan petugas BPJS Ketenagakerjaannya. Karena nanti kita bakalan diinterview secara online ya. Kita bakalan diinterview lewat video call di WhatsApp oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan dan itu bakalan direkam oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai bukti. Nah, di sini juga teman-teman bakalan aku kasih tahu apa-apa aja yang perlu disiapin dalam sesi wawancara nanti. Nanti aku bakalan jelasin juga seperti apa sampai dananya itu bakalan masuk ke rekening kita. Nah, jadi teman-teman jangan skip video ini ya biar tahu lebih jelasnya lagi. Oke, part pertama bakalan aku langsung mulai aja tanpa banyak basa-basi. Tapi sebelumnya aku minta subscribe dan like-nya ya, biar teman-teman gak ketinggalan informasi dari aku selanjutnya nanti. Dan teman-teman juga bisa komen di bawah kalau ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas. Nanti insya Allah bakalan aku jawab ya. Jadi teman-teman kalau masih ada yang kurang paham atau bagaimana bisa komentar aja. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung aja aku bakalan mulai video ini. Step-step atau langkah-langkah dalam pengklaiman BPJS Ketenagakerjaan secara online. Ini dia. Do it! Yes, you can! Just do it! Kita masuk di Google ya. Ketik aja BPJS Ketenagakerjaan.go.id. Lalu teman-teman bisa pilih yang tenaga kerja. Layanan bagi tenaga kerja untuk cek saldo, e-claim, JHT, cek kartu dan antrian online. Kita masuk di sini aja. Kita masuk ke BPJS TKU dulu ya. Nah, ini teman-teman bisa masukin email dan passwordnya. Oke, langsung saya bukan robot. Lalu teman-teman bisa langsung login. Oke, nanti teman-teman langsung masuk ke akun teman-teman. Oke, kalau teman-teman mau lihat saldonya, teman-teman bisa lihat saldonya. Kalau mau langsung klaim saldo JHT bisa langsung di klaim aja. Karena kita di sini klaim saldo JHT, jadi kita langsung pilih klaim saldo JHT ya. Oke. Nah, setelah itu teman-teman langsung pilih kartu peserta jam sosteknya. Nanti di sini langsung ada kok pilihan nomor kartu pesertanya, sudah ada, tinggal teman-teman pilih yang sesuai dengan nomor kartunya. Lalu pilih yang pengajuan klaim ya. Ini kan ada status klaim, ada pengajuan klaim. Kita ya karena masih baru, kita langsung yang pengajuan klaim aja. Lalu jenis klaim, ini jenis klaim apa yang memang teman-teman sudah mencapai usia pensiun atau mengundurkan diri atau terkena PHK. Oke, di sini saya mengisinya mengundurkan diri. Lalu kirim. Nah, setelah teman-teman sudah kirim, nanti teman-teman langsung masuk ke sini. Ini di close aja. Nah, ini langsung antrian BPJS online ya.
Sini teman-teman langsung isi aja sesuai nomor KTP teman-teman, kartu nomor pesertanya, nama sesuai iktp, handphone yang aktif WhatsApp-nya. Karena nanti di sini teman-teman bakalan ditelepon oleh pihak Jam Sosteknya. Di teleponnya itu kita bakalan interview secara video call. Nah, ini juga diisi email pribadinya. Kalau bisa yang jadi satu sama BPJS ini ya, jadi biar kita ngeceknya tuh trackingnya gampang. Lalu wilayah pelayanan. Nah, di sini biasanya banyak mengalami kendala juga, teman-teman. Karena saya domisili di DKI Jakarta, ternyata di DKI Jakarta itu penuh, nggak bisa. Akhirnya saya ganti di wilayah Jawa Barat yang terdekat dengan DKI Jakarta. Tapi ternyata di sana penuh juga. Akhirnya saya pindah ke wilayah yang memang jauh dari jangkauan, yang mungkin sepertinya sepi, yang menurut pemikiran saya sepi ya. Saya pilih di Jawa Timur, dan di cabang pelayanannya saya pilih yang di Madura. Oke, yang sekiranya teman-teman kosong aja gitu, nggak penuh. Nanti tanggal pengajuan klaim dan jam pengajuan klaim itu sudah dipilihkan dari pihak sana. Oke. Apakah Anda menjalankan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri? Saya tidak ya. Saya pilih tidak karena saya memang tidak. Lalu saya bukan robot simpan. Setelah itu teman-teman akan dapat email tentang data pengajuan antrian online ya. Dipastikan sudah benar ya teman-teman ya, seperti namanya, nicknya, jenis kelamin, nomor handphone, email. Nah, nanti tanggal dan jam pengajuan itu memang sudah ditentukan oleh pihak BPJS-nya, udah otomatis ya. Dan kantor cabang layanannya sesuai yang tadi kita pilih sebelumnya. Nah, di sini kita juga perlu siapkan dokumen-dokumennya seperti kartu BPJS-nya, kartu Jam Sosteknya ya, BPJS Ketenagakerjaan, KTP, kartu keluarga, perkelaringnya, buku rekeningnya, foto diri kita, lalu formulir JHT. Nah, di formulir JHT ini di poin ke-7 kita bisa download, lalu kita isi. Nah, nanti diisi kita scan juga. Nah, NPWP juga untuk yang saldonya di atas 50 juta atau klaim JHT yang pengambilannya cuma 10%. Nah, setelah itu setelah disiapkan ini semuanya di scan. Poin ke-7 juga setelah kita isi di scan. Nah, setelah semuanya sudah siap data-datanya, nanti itu di scan lalu di-upload sesuai link ya di sini ya. Di poin nomor 4 yang kedua ini di-upload sebelum tanggal pengajuan klaimnya, sebelum tanggal ditentukannya pengajuan klaimnya ya. Sebelum tanggal itu, jadi kita harus sudah upload dokumennya. Nanti setelah itu kita tinggal tunggu tanggal dijadwalkannya itu. Kita bakalan di telepon dan di video call untuk interview oleh pihak BPJS-nya. Kita bisa tracking status klaim kita, proses klaim kita udah nyampe mana, di poin nomor 9 di bagian kedua ya, di linknya. Kita bisa status kita udah sampai mana. Nah, ini juga mungkin teman-teman banyak yang bingung di poin nomor 7 bagian pertama, formulir pengajuan JHT yang sudah diisi dan ditandatangani. Ini kan kita bisa download. Banyak yang bingung juga mungkin nanti ya, itu perlu bermaterai atau enggak? Perlu ditempel materai tanda tangan kita atau enggak? Mungkin sebelum-sebelumnya kalau kita datang ke kantor BPJS-nya, kita bakalan disuruh tanda tangan di atas materai di formulir ini. Tapi berdasarkan pengalaman saya download ini, saya isi, saya tanda tangan tidak di atas materai, lalu saya upload dokumen tersebut, itu tidak ada masalah sama sekali. Jadi terserah teman-teman mau pakai materai silahkan, tidak juga silahkan, terserah ya.
kalau berdasarkan pengalaman saya tidak pakai materai dan itu bisa, nggak masalah. Oke, nanti setelah semua sudah selesai kita bisa upload, lalu kita juga bisa cek, kita bisa tracking proses klaim kita sudah sampai mana. Nanti setelah sudah sampai waktu tanggal yang ditentukan, pihak BPJS Ketenagakerjaan akan telepon ke kita dan interview tentang dokumen-dokumen yang sudah kita lampirkan. Nah, itu mungkin aku bakalan bikin part keduanya. Apa-apa aja yang bakalan ditanyain ketika kita nanti video call interview dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan dan bagaimana proses-proses selanjutnya. Itu aku bakalan bikin video keduanya, jadi tolong di subscribe biar nggak ketinggalan info terupdate dari aku. Lalu like video ini, dan terima kasih banyak yang sudah nonton video aku ini dari awal sampai akhir. Oke, aku Sari Kartika pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.